28. 2 jam di rumah teman Mas Erik, aku banyak dibuat tertawa oleh tingkah lucu Michelle. Dia wanita yang ceria dan banyak bicara. Tidak salah jika berjodoh dengan Angga yang lebih dewasa 9 tahun. Apalagi Angga terlihat ngemong dan bisa mengimbangi Michelle dengan segala tingkah randomnya. Pantas saja mereka berjodoh, walaupun kisah mereka tidak semulus sekarang. Baru pertama kali bertemu, itu pun hanya 2 jam, tapi Michelle sudah menceritakan banyak hal padaku tentang perjalanan rumah tangganya dengan Angga yang ternyata sudah memasuki tahun kedua. Michelle menikah di usianya yang baru genap 19 tahun dengan jalan yang tak terduga. Tapi seperti itulah cara takdir bekerja. Terjadi tanpa disangka-sangka, seperti aku yang tiba-tiba dijodohkan dengan Mas Erik. Padahal kedua orang tua kami sudah bersahabat sejak sangat lama, tapi baru-baru ini memutuskan untuk menjodohkan kami. Kak Bulan, sering-sering ya main ke rumah. Nanti kalau aku sudah melahirkan dan babinya bisa diajak pergi jauh, aku pasti main ke rumah Kak Bulan. Ujar Michelle setelah aku pamit pulang. Nanti diusahakan ya. Jawabku tak yakin. Tidak mungkin kan aku datang ke rumah Angga dan Michelle seorang diri tanpa Mas Erik. Mau tidak mau harus pergi berdua. Untuk sekarang, terlalu sering pergi dengan Mas Erik tidak begitu baik karena kerap kali menguras emosi. Minta saja pada suamimu untuk pindah rumah. Kebetulan di komplek rumah kami masih ada beberapa yang kosong. Seloroh Mas Erik dan sukses membuat Michelle merengek. Sayang, aku mau pindah rumah dekat Kak Bulan. Di sini bosan, tidak ada teman. Michelle bergelayut di lengan suaminya. Dia bak anak kecil yang merengek minta permen pada orang tuanya. Dasar kompor, sudah sana pulang. Usir Angga dengan tatapan jengkel pada Mas Erik. Bukannya merasa takut, Mas Erik malah terkekeh dan semakin memanasi Michelle. Kamu tahu kan rumah mantan Angga masih di sekitar perumahan ini, itu sebabnya dia berat untuk pindah. Lagi dan lagi, Michelle dibuat uring-uringan oleh ucapan Mas Erik. Tadi bergelayut manja pada Angga, sekarang malah menarik diri dan membuang muka. Pantas saja banyak alasan diajak pindah rumah. Ketus Michelle, Erik bajing eten. Bulan, sebaiknya kamu rantai saja aneng berwujud manusia ini. Cari perkara saja. Angga mengumpat dengan bola mata melotot sempurna, agaknya dia benar-benar kesal. Aku jadi merasa tidak enak pada mereka. Kak Angga, Michelle, maafin Mas Erik ya. Tidak perlu minta maaf Kak Bulan, Kak Erik memang benar. Suamiku belum bisa move on dari mantan tunangannya. Michelle melirik sinis pada Angga. Sumpah aku sudah move on sayang. Justru yang sebenarnya belum move on itu si Erik. Bayangkan saja 1 tahun tinggal di apartemen bareng pacarnya, bagaimana mau move on? Aku kan tidak begitu, mulutmu. Sentak Mas Erik cemas. Sorry, sengaja biar Bulan tahu. Memangnya cuma kamu yang bisa bikin suami istri bertengkar, kata Angga dengan senyum penuh kemenangan. Dia buru-buru menggendong Michelle dan segera dibawa masuk ke dalam walaupun Michelle meronta-ronta minta dilepaskan. Aku bergegas masuk ke dalam mobil. Dan secepat kilat Mas Erik sudah duduk di belakang kemudi. Perlahan Mas Erik melajukan mobilnya keluar dari rumah Angga. Soal ucapan Angga, kamu jangan berpikir macam-macam ya. Aku dan Selin tidak melakukan apa-apa. Mas Erik tampak khawatir aku terpancing setelah mendengar penuturan Angga, sampai dia repot-repot menjelaskan padaku. Sebenarnya aku juga tidak peduli akan hal itu. Mau setahun atau 2 tahun mereka tinggal satu atap, sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Jangan tanya apakah aku marah atau kesal, karena jawabannya sudah pasti tidak. Semua itu hanya cerita masa lalu. Yang paling penting adalah hubungan Mas Erik dengan Selin saat ini. Aku juga tidak peduli, mau macam-macam sekalipun, bukan aku ini yang menanggung dosanya. Jawabku santai. Terdengar Mas Erik menarik nafas dalam. Kalau bisa mengulang masa lalu, aku tidak ingin melakukan hal yang sia-sia. Seharusnya aku mendengarkan nasihat Mama sejak awal. Aku melirik Mas Erik, pandangan matanya menerawang ke depan. Untung saja jalanan di komplek perumahan ini cukup besar dan sepi. Dia masih bisa mengemudi dengan baik walaupun pikirannya terlihat tidak fokus. Penyesalan memang datang di akhir, kalau di awal namanya pendaftaran. Mas Erik tergelak menatapku. Aku sedang serius Bulan, bisa-bisanya kamu bercanda. Lagian tidak manfaatnya aku mendengar masa lalu dan penyesalan Mas Erik. Kalau memang menyesal, fokusnya tuh memperbaiki diri,
bukan meratapi penyesalan. Ujarku sedikit meninggikan nada bicara. Selalu seperti ini kalau kelamaan bicara dengan Mas Erik, bawaannya pengen marah. Benar juga, tapi setidaknya kamu tahu kalau aku menyesal. Ujarnya ngomong-ngomong, kenapa kamu menyuruh Big Asi memindahkan barang-barang kamu ke kamar sebelah? Tiba-tiba saja sudah berganti topik obrolan. Aku sedikit terkejut, siapa sangka Big Asi mengadu pada Mas Erik, padahal sudah diingatkan agar tidak mengatakannya pada Erik. Kok Big Asi malah ngadu? Bukan ngadu bulan, dia cuma minta izin sama aku karena aku yang nyuruh Big Asi mindahin barang kamu ke kamar utama. Mungkin takut ada kesalahan, makanya izin dulu. Tuturnya menjelaskan. Tetap saja ngadu namanya. Lagi pula Big Asi kan sudah tahu kalau kita terpaksa sekamar karena Mama menginap. Sekarang Mama sudah pulang, jadi harus kembali ke pengaturan awal. Sahutku. Tapi aku sudah melarang Big Asi mindahin barang-barang kamu. Kita tidur satu kamar saja ya. Pintanya dengan tatapan memohon. Tidak mau. Sebelum semuanya jelas, aku tidak mau kita satu kamar. Tegasku. Ingin dipertemukan dengan Selin saja banyak alasan. Jangan harap aku masku tidur satu kamar. Mas Erik tampak kebingungan, sampai dia diam beberapa saat sebelum menjawab. Sebenarnya Selin sedang dirawat di rumah sakit, itu sebabnya aku bisa membawa kamu bertemu dengan dia. Terkejut, tentu saja aku terkejut mendengar pengakuan Mas Erik. Selin sedang dirawat di rumah sakit, kemungkinan sakit serius karena sampai dirawat. Tapi Mas Erik malah memutuskan hubungan mereka. Jujur aku miris mendengar nasib Selin. Selin sedang sakit, kenapa Mas Erik tega meninggalkannya? Ternyata alasannya karena Selin sakit, kupikir serius menyesal. Bulan, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Sakitnya tidak sesederhana itu. Dia pendarahan dan harus bed rest beberapa minggu. Jelasnya, Selin hamil, tanyaku ragu. Tapi istilahnya pendarahan dan bed rest biasanya memang untuk ibu hamil. Anggukan Mas Erik adalah jawaban kalau Selin memang sedang hamil. Yang jelas itu bukan anakku. Aku juga baru tahu dia hamil setelah memutuskan hubungan dengannya. Dia tiba-tiba mengamuk lalu pergi dan berakhir kecelakaan kecil saat mengendarai mobil sendirian. Kecelakaan itu membuat dia pendarahan. Jelasnya. Aku tidak tahu harus merespon dan melontarkan pertanyaan apa lagi. Fakta itu membuatku sulit mencerna apa yang sebenarnya terjadi dengan Selin. Bersambung, 29.3 minggu setelah pembahasan tentang Selin, aku tidak pernah bertanya apapun lagi pada Mas Erik. Rasanya malas saja jika nanti jawabannya selalu banyak alasan. Terkesan seperti aku yang ingin buru-buru memperjelas hubungan mereka. Seharusnya mempertemukan aku dengan Selin menjadi tugas dan tanggung jawab Mas Erik karena dia yang ingin memperbaiki hubungan kami. Selama 3 minggu itu juga, kami tetap pisah kamar. Sesering apapun Mas Erik membujuk, aku selalu menolaknya dengan tegas. Bukan apa-apa, aku hanya sedang menghargai diri sendiri dengan tidak bertindak bodoh. Karena apapun bisa terjadi jika kami tidur satu kamar, terlebih Mas Erik sedang berusaha membuatku menerimanya. Aku khawatir dia nekat melakukan sesuatu yang pada akhirnya membuatku tidak bisa mundur. Sedang fakta tentang hubungan dengan Selin belum aku ketahui langsung. Sore setelah aku baru pulang kerja, Mas Erik tiba-tiba mengajakku pergi bertemu Selin. Malas sebenarnya, apalagi sempat berada di titik tidak mau tahu lagi hubungan mereka. Sampai terbesit ingin membicarakan perceraian dengan kedua orang tuaku. Namun semua itu masih menjadi pertimbangan berat. Mengingat aku akan menyakiti perasaan mereka jika semua ini terjadi. Nanti jaga jarak dengan Selin, jangan terlalu dekat, kata Mas Erik mengingatkan. Dia berjalan tepat di sebelahku ketika memasuki sebuah restoran. Aku terkekeh kecil, bukankah aku datang dengan pawangnya, apa mungkin dia akan lepas kendali? Sebuah kalimat sindiran yang ternyata tepat sasaran, sampai Mas Erik menatapku tak suka. Masih belum percaya padaku, tanyanya lesu. Percaya, dia bilang. Ada saja ucapannya yang membuat mulut ini tidak tahan untuk tertawa. Mas Erik tidak melakukan apapun, apa yang harus aku percayai? Dia tampak menghela nafas berat. Kita selesaikan dulu satu persatu, ujarnya. Aku bahkan tidak memulai apapun, apanya yang harus aku diselesaikan? Ini bukan tanggung jawabku sebenarnya. Sahutku datar. Iya sayang, aku yang mulai. Tapi kamu harus percaya setelah semua selesai.
Mas Erik bicara dengan menahan senyum. Cek, sayang, mimpi saja. Kami berhenti di depan salah satu pintu ruangan VIP yang ditunjukkan oleh salah satu pelayanan. Silakan Kak, ini ruangannya. Pelayanan itu membukakan pintu setelah mengetuknya dan mempersilahkan kami masuk. Aku sudah menduga jika Selin sudah lebih dulu datang karena pelayan tadi mengetuk pintu lebih dulu. Dan setelah pintu itu dibuka lebar, aku melihat sosok Selin yang beberapa kali pernah aku lihat setiap kali datang ke rumah. Senyum bahagia di wajahnya seketika luntur ketika melihatku. Mas Erik tiba-tiba merengkuh pinggang setelah menutup pintu. Jika bukan untuk memancing amarah Selin, aku pastikan sudah menepis tangan Mas Erik detik itu juga. Sayangnya ada beberapa hal yang perlu aku dengar dari mulut Selin. Akan lebih baik jika dia sedang dalam keadaan emosi. Sebab emosi bisa membuat seseorang mengatakan apapun, jadi aku tidak perlu repot-repot mengajukan pertanyaan. Kamu bawa wanita ini, sayang, aku pikir kamu ingin makan malam berdua denganku saja. Ekspresi wajah tak suka Selin seketika berubah memelas. Sementara itu, rengkuhan tangan Mas Erik di pinggangku malah semakin erat. Seolah sengaja ingin menunjukkannya pada Selin. Hubungan kita sudah berakhir, kamu jangan lupa itu. Tegas Mas Erik. Dia menarik kursi dan mempersilahkan aku duduk di sana. Kursi yang dipilih Mas Erik berada di ujung meja, sedangkan Selin ada di ujung sana. Bisa aku lihat kedua mata Selin berapi-api melihat Mas Erik memperlakukanku seperti ini. Selamat malam Selin, bagaimana kabarmu? Tanyaku basa-basi, meski aku yakin tidak akan mendapat respon yang baik dari Selin. Jangan sok baik, bentak Selin ketus. Selin, tolong jangan berulah lagi, aku mengajakmu bertemu untuk meluruskan semuanya. Pertemuan ini juga akan menjadi yang terakhir. Mas Erik menatap Selin tajam. Setelah semua yang terjadi, tega kamu meninggalkan aku seperti ini. 4 tahun, jangan lupakan waktu yang sudah pernah kita habiskan bersama. Kita bahkan pernah tinggal bersama Erik. Ucapan Selin semakin memperjelas sejauh apa hubungan mereka. Perkataan Angga 3 minggu lalu juga bukan kebohongan. Mereka pernah tinggal satu atap. Lalu kamu ingin aku bertanggung jawab atas apa yang tidak pernah aku lakukan. Kamu pasti tidak lupa berapa kali aku pernah menolakmu. Ayah dari anak itu bersedia tanggung jawab, kenapa kamu harus keras kepala? Anak itu sudah lenyap, aku tidak sudi melahirkan anaknya. Astagfirullah, ucapan Selin sukses membuatku istighfar dalam hati. Sejauh ini, aku baru melihat langsung seorang ibu yang tega menghilangkan anaknya. Selin, maaf jika kedatanganku membuat kamu tidak nyaman. Aku hanya ingin memastikan hubungan kalian saja. Di luar itu, aku merasa tidak perlu mendengarnya. Jadi kalian bicara berdua saja. Aku beranjak, tapi Mas Erik malah menahan tanganku. Aku juga sudah selesai, kita pergi sekarang. Ujarnya kemudian ikut berdiri dan menatap ke arah Selin. Aku harap kamu bisa menerima semua ini, menyadari kesalahan dan hidup lebih baik lagi. Aku berterima kasih padamu, bagaimanapun kita pernah bersama. Tapi semua itu hanya akan menjadi masa lalu. Semoga kamu bertemu orang yang tepat. Setelah mengatakan semua itu, Mas Erik menggandengku untuk keluar. Tidak, aku tidak akan membiarkan kalian bahagia. Teriakan Selin menggema, bahkan terdengar sangat dekat di telingaku. Selin, teriak Mas Erik. Saat aku berbalik badan, sebuah pisau makan di tangan cinta sudah menangkap di lengan Mas Erik. Keadaan menjadi tegang. Tubuhku sampai lemas melihat kejadian yang terjadi begitu cepat. Selin terlihat panik dan segera lari keluar ruangan. Aku tidak berpikir mencegahnya karena memikirkan luka di lengan Mas Erik. Mas Erik terlihat mencabut pisau itu dan seketika darah segar semakin mengucur dari lengannya. Tanpa pikir panjang, aku merobek sebagian hijabku untuk mengikat luka di lengan Mas Erik agar mencegah darah agar tidak semakin mengucur. Ayo ke rumah sakit. Aku menuntun Mas Erik dan meminta bantuan pada pelayanan agar segera membereskan ruangan tadi dan memintanya untuk menyebarkan kejadian ini. Asteris. Mas Erik tampak memejamkan mata, aku memperhatikan dari jauh ketika dokter sedang menjahit luka di lengan Mas Erik. Tadinya Mas Erik ngotot ingin langsung pulang, tapi aku melarangnya agar mendapatkan perawatan, paling tidak sampai besok. Kini Mas Erik sudah dipindahkan ke kamar rawat inap dengan selang infus yang menancap di tangannya.
Darah yang keluar lumayan banyak dan mengharuskan untuk diinfus agar tidak lemas. Saat Mas Erik sedang mendapatkan pertolongan dari dokter, aku menyempatkan diri menghubungi pihak restoran untuk meminta rekaman CCTV di ruangan kejadian. Sekarang rekaman CCTV itu sudah ada di tanganku tanpa sepengetahuan Mas Erik. Aku meminta rekaman itu karena penasaran. Rasanya tidak mungkin Selin sengaja melukai Mas Erik, mengingat wanita itu sangat menginginkan Mas Erik. Dugaanku tidak meleset, sejak awal Selin memang mengincarku. Dia ingin mengarahkan pisau itu tapi Mas Erik lebih dulu berbalik dan menghalangi Selin hingga lengannya yang terluka. Selama ini pikirannya di mana, bisa-bisanya mempertahankan wanita kejam seperti ini. Kamu bilang apa Bulan? Aku terperanjat, padahal sudah bicara sepekan mungkin, tapi masih bisa didengar Mas Erik walaupun tampak tidak mendengarnya dengan jelas. Aku keluar sebentar, Mas Erik mau titip apa? Kita belum makan malam, pesan saja, pakai ponselku. Mas Erik menyodorkan ponselnya, mau tidak mau, aku beranjak dari sofa yang menghampirinya di berangkar. Bersambung, 30. Erik menatap Bulan tanpa kedip, seolah sayang untuk melewatkan wajah cantik nan teduh milik Bulan jika mengedipkan mata. Bulan secantik itu, sama seperti namanya. Kemana saja Erik selama ini? Bisa-bisanya wajah cantik bak bidadari milik Bulan kalah dengan wanita ondel-ondel seperti Selin. Bulan bukan hanya cantik parasnya, tapi juga hatinya. Erik saja yang naif, atau mungkin terlalu bodoh menjadi budak cinta selama bersama Selin. Hingga lupa ada wanita di sampingnya yang lebih sempurna. Berawal dari dirawat oleh Bulan ketika sakit saat pulang ke Bandung, Erik mulai merasakan ada benih-benih yang tumbuh di hatinya. Bukan benih tumbuhan pastinya, namun proses tumbuhnya benih-benih itu tidak mulus, hatinya masih berat pada Selin. Setiap kali Selin merajuk dan bersikap manja, hal mampu membunuh beberapa benih yang bahkan belum tumbuh sempurna. Erik kembali luluh. Dalam arti lain, Selin selalu berhasil menarik seluruh perhatian dan perasaannya. Erika dihadapkan mencintai dua wanita sekaligus. Cinta memang bisa membuat pemiliknya seperti orang bodoh. Tidak peduli sejenius apa orang itu dalam bidangnya. Sampai-sampai keburukan Selin pun tidak pernah terlihat meski seujung kuku. Hingga 1 bulan yang lalu tepatnya, Erik memutuskan memantapkan hati dengan pilihannya. Tentu setelah dia memikirkannya matang-matang. Menjalani dua hubungan dengan status yang berbeda, tak ubahnya membuat Erik kewalahan sendiri dan kehilangan jati dirinya. Dia bukan pria yang suka mempermainkan perasaan wanita sebelum ini, namun keadaan yang memaksa. Begitu sadar, Erik memutuskan hubungannya dengan Selin tanpa ragu. Dia sadar mengakhiri pernikahan dengan Bulan tidak mudah, begitupun jika dia harus mempertahankan Selin. Erik tidak yakin dia bisa menikahi Selin sekalipun sudah berpisah dengan Bulan. Jadi melepaskan Selin dan mempertahankan Bulan di sisinya adalah keputusan paling tepat. Erik meninggalkan Selin bukan karena sudah mengetahui kehamilan Selin, justru setelah memutuskan Selin, kehamilan itu baru terungkap. Tepatnya 1 hari setelah dia mengakhiri hubungan dengan Selin. Dan kehamilan Selin sudah berusia 7 minggu. Demi apapun, sekalipun Erik tidak pernah menyentuh Selin sampai sejauh itu. Pikirannya masih waras untuk berbuat macam-macam, terlebih dia juga memiliki adik perempuan. Tutup mulutnya Mas, liatin apa sampai hampir ngiler begitu. Teguran Bulan sukses membuat Erik menutup rapat mulutnya. Tenang, lembut, tapi ucapannya cukup pedas. Namun tidak membuat Erik tersinggung, dia malah berlagak seperti orang linglung. Bulan duduk di tepi ranjang dan membawa makanan di tangannya, berniat menyuapi Erik lantaran tangan kanan Erik yang terluka. Kamu tidak bilang sama Mama kan soal ini? Tanya Erik. Bulan menggeleng. Kasihan Mama nanti jadi khawatir. Jawabnya sembari menyodorkan makanan ke mulut Erik. Tidak mau menyia-nyiakan momen langka ini, Erik dengan senang hati menerima suapan dari Bulan. Diam-diam dia menatap lekat wajah Bulan saat membuka mulutnya. Erik terkejut melihat Bulan juga ikut makan menggunakan sendok yang sama. Bukannya selama ini Bulan kesal padanya. Beberapa kali malah selalu menghindari kontak fisik, sekarang malah terang-terangan makan dengan sendok dan makanan yang sama. Bulan sadar apa yang membuat Erik terkejut. Sebenarnya dia juga terpaksa menggunakan sendok yang sama dengan Erik, tapi mau bagaimana lagi?
Dia minta pada suster agar dibawakan sendok, malah hanya diberi satu. Kenapa? Jangan bilang Mas Erik punya penyakit menular. Seloro Bulan asal. Astagfirullah Bulan, kamu nyumpahin aku. Protes Erik, bibirnya sedikit mencebik. Sementara itu, Bulan mengatupkan bibirnya agar tidak tersenyum. Bagaimana tidak, pasalnya ini kali pertama dia mendengar Erik mengucapkan istighfar. Entah ketempelan jin apa, Bulan juga bingung. Bulan mengangkat kedua bahunya. Ya siapa yang tahu, makanya aku tanya. Bulan setenang itu, sedangkan Erik tampak menghela nafas. Satu menu makanan habis berdua dalam waktu singkat. Bulan mengambil makanan miliknya dan dimakan bersama lagi dengan Erik. Interaksi mereka jika dilihat orang mungkin akan dianggap romantis. Sayangnya Bulan biasa saja, meski Erik luar biasa senangnya. Kapan lagi disuapi Bulan kalau tidak sakit? Bonus bisa memandangi wajah Bulan dari dekat. Bulan menyodorkan minum dan obat setelah selesai menghabiskan makan malam. Erik menerimanya dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya tidak bergerak sama sekali sejak tadi. Entah karena memang sakit digerakkan atau apa, Bulan sebenarnya penasaran tapi malas bertanya. Bulan, panggilan lembut itu membuat Bulan yang sedang merapikan bungkus makanan seketika menoleh. Dilihatnya Erik sudah turun dari ranjang dengan tangan kiri memegang botol infus. Mau kemana? Ke kamar mandi. Erik menjawab sembari melangkah ke arah kamar mandi, tapi sebelum itu dia harus melewati Bulan karena kamar mandinya ada di pojok ruangan. Oh, kirain mau kemana? Bulan hanya mengangguk-angguk. Loh, kok malah berdiri di sini? Dia heran melihat Erik berhenti di sebelahnya, alih-alih masuk ke kamar mandi. Tangan kanannya sakit, ujar Erik. Terus, Bulan dengan wajah polosnya bertanya, keningnya sampai berkerut-kerut karena bingung. Entah apa maksud Erik memberitahu jika tangannya sakit. Aku mau kencing Bulan, bantu bukain celananya. Segampang itu Erik menyuruh Bulan membukakan celananya. Sedangkan selama ini bersentuhan tangan dengan Erik saja Bulan malas, sekarang malah diminta membukakan celananya. Erik ini apa masih punya pikiran? Bulan menggerutu dalam hati. Mas Erik yang benar saja, aku tidak mau. Bulan memasang wajah cemberut, lalu memalingkan wajah untuk menyembunyikan rasa malu yang tiba-tiba muncul lantaran membayangkan harus membukakan celana Erik. Kamu yang akan repot kalau menolak. Bayangkan aku mengompol karena kesulitan buka celana. Kamu bukan hanya membukakan celana, tapi membersihkan dan menggantikan celanaku juga. Ujar Erik yang terdengar seperti menakut-nakuti Bulan. Perkataan Erik membuat Bulan berpikir sejenak. Belum apa-apa, mukanya sudah memerah. Kalau sampai Erik benar-benar mengompol, maka akan jadi petaka untuknya. Iya, aku bantuin. Ayo cepetan ke kamar mandi. Bulan mengomel, setengah terpaksa membantu Erik, sampai dia berjalan lebih dulu ke kamar mandi dan berdiri di depan pintu. Sedangkan Erik jalan dengan santainya. Harus ikhlas merawat suami. Aku seperti ini juga karena, seketika Erik menghentikan ucapannya dan tidak berniat melanjutkan karena dia kelepasan. Erik tidak akan terang-terangan mengatakan pada Bulan kalau luka di lengannya karena ingin melindungi Bulan. Biarkan dia saja yang tahu. Sayangnya tidak ada gunanya Erik menutupi fakta itu dari Bulan. Rekaman CCTV di restoran itu yang membuat Bulan tahu jika Erik bermaksud melindunginya. Ikhlas sih ikhlas, tapi tidak membukakan celana juga mas. Tetap saja Bulan menggerutu, walaupun dia berencana akan merawat Erik sampai sembuh karena merasa bersalah. Hitung-hitung latihan, Bulan. Lirik Erik sembari masuk ke dalam kamar mandi. Sangat pelan, tapi Bulan masih bisa mendengarnya. Ngomong apa tadi? Aku sayang kamu. Memangnya kurang jelas ya? Sahut Erik sembari tersenyum tanpa dosa dan berakhir tinjuan pelan di perutnya. Makan tuh sayang. Erik terkekeh pelan. Kok muka kamu merah? Ledeknya. Mas Erik, diem. Kalau masih bicara, buka sendiri saja celananya. Ancaman Bulan sukses membuat Erik bungkam. Jangan sampai dia kehilangan momen berharga ini, pikirnya. Bersambung.